Berawal dari sebuah keinginan yang besar dari Syekh Kiai Haji Abu Mansur untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang berada di Desa Dayun, tentunya hal ini disambut baik oleh masyarakat desa. Karena mengingat di desa tersebut sangat membutuhkan pendidikan yang berbasiskan Islam. Maka pada tahun 2001 niat baik tersebut terwujud dan telah berdiri Madrasah Diniyah Awaliyah yang berada tepat di samping Masjid Nurul Yakin Desa Dayun, dengan awalnya menggunakan sebuah surau lama sebagai lokal. Segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Memaparkan kegiatan Pondok Pesantren Nurul Yakin ini pada mulanya berawal dari niat yang ikhlas untuk mendirikan pondok pesantren ini. Sesuai dengan namanya, itu kami ambil dari sebuah kitab namanya Syarbu Muntahi, yaitu minuman orang-orang yang muntahi, yang dekat dengan Allah. Dalam kitab tersebut ada tingkatan keyakinan. Pertama disebut Ainul Yakin, itu setelah kita lihat maka mendapat keyakinan. Yang kedua Hakul Yakin, setelah dilihat kemudian terlihat nampaklah kebenaran itu, maka timbul keyakinan. Jika sudah yakin kita mengamalkan syariat Allah dan Rasulullah ini, timbullah kamalul yakin, sempurna keyakinan. Dari hal yang tiga tersebut akan bercahaya, itulah disebut dengan nurul yakin. Inilah sebabnya pondok ini kami beri nama dengan Nurul Yakin, cahaya keyakinan. Kemudian ide ini berkembang untuk mewujudkan sebuah pondok pesantren yang semulanya lokasi berada di Kampung Dayun Lama dengan luas lokasi 10 hektar. Keinginan itu mendapat momentum dengan datangnya tim Safari Ramadan dalam lembaga dakwah kampus Al-Karomah Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang diketuai oleh Abu Hasan Al-Sijari. Pondok kita ini 2 sekolah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, MTS dan MA, Pondok Pesantren Nurul Yakin. Untuk kepala MTS-nya itu Ustadz Muhajir, kepala Aliyahnya Ustadz Maidi, dan saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren sebagai orang tua saja, hanya memantau untuk kelancaran pendidikan saja. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu. Mewujudkan keinginan tersebut, LDK Al-Karomah mendirikan Yayasan Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa. Sebagai langkah awal, LPMD mengadakan bulan bakti LPMD pada tanggal 20 Juli sampai dengan 20 Agustus 2001. Pada tanggal 14 Maret 2002, LPMD mengadakan workshop pendidikan dan musyawarah pendidikan pondok pesantren dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Desa Dayun. Di antara keputusan musyawarah tersebut, pondok pesantren diberi nama Nurul Yakin yang pembinaannya tentunya telah ditunjuk kepada Bapak Kiai Haji Abu Mansur. Dan pondok pesantren ini dipayungi oleh sebuah yayasan
juga dinamakan dengan Yayasan Nurul Yakin, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Yakin. Alhamdulillah sampai tahun ini berjalan lancar, dan insya Allah tidak berapa lama lagi anak-anak kita akan ikut ujian akhir, ujian nasional untuk lembaga pendidikan yang formal sekaligus ujian pondok. Dan insya Allah jika Allah meridhoi, tahun 2010 ini Pondok Pesantren Nurul Yakin akan menamatkan santriwati tamatan perdana, dan insya Allah akan diadakan acara semampu kita dalam rangka tamatan perdana Pondok Pesantren Nurul Yakin. سبحان ملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة. Agar eksistensi Pondok Pesantren Nurul Yakin mempunyai payung hukum, maka dibentuklah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yakin dengan notaris nomor 01 tanggal 01 November tahun 2004. Karena eksistensi pondok pesantren ini memerlukan payung hukum, maka kemudian didirikanlah yayasan yang diberi nama dengan Yayasan Pesantren Nurul Yakin, yang kemudian diakte notariskan pada tanggal 1 November tahun 2004. Setelah yayasan ini berdiri, maka seluruh pengurus yayasan berusaha seoptimal mungkin untuk mengadakan pendekatan persuasif ke berbagai kalangan, dan alhamdulillah upaya tersebut membuahkan hasil karena banyak kontribusi dan subsidi yang didapatkan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hal tersebut dibuktikan dari pada waktu 2 tahun pendirian pondok pesantren ini. Pesantren ini mendapatkan subsidi dari pemerintah berupa pembangunan gedung perkantoran dan ruang belajar santri. Kemudian pada tahun berikutnya, yakni tahun ketiga, pondok pesantren kemudian mendapatkan subsidi dari BOB berupa dana Community Development atau CDBOB untuk pembangunan gedung asrama santri, kemudian gedung perpustakaan, kemudian juga pembangunan rumah mesin berikut 2 unit mesin dieselnya, dan perlengkapan mobil kantor, dan juga perlengkapan asrama santri. Kemudian tahun berikutnya alhamdulillah kita juga mendapatkan bantuan dari Pemda, yakni aspalisasi jalan masuk ke area pondok pesantren ini seluas lebih kurang 1 km. Kemudian pada tahun selanjutnya, yakni tepatnya pada tahun 2006, Pondok Pesantren Nurul Yakin juga mendapatkan bantuan dari Departemen Pertanian Pusat, yakni berupa bantuan perkebunan sawit seluas lebih kurang 10 hektar. Ya alhamdulillah sekarang hasilnya juga sudah mulai kita dapatkan. Kemudian selanjutnya pada tahun 2007 pesantren ini 2008 maksud saya, pesantren ini juga mendapatkan bantuan lagi dari Dinas Pendidikan berupa pembangunan 3 unit lokal dan juga 2 unit asrama santri yang baru, dan lokal itu sekarang dimanfaatkan untuk ruang belajar bagi santri madrasah aliyah. Dan selanjutnya pada tahun ini juga kita dari yayasan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membangun rumah ibadah, yakni masjid pondok pesantren, karena mengingat masjid pondok pesantren ini belum ada,
Dan sebelumnya kita memanfaatkan fasilitas berupa surau suluk Thariqat Naqsabandi sebagai sentral kegiatan ibadah bagi seluruh santri. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan berusaha seoptimal mungkin memperdayakan aset yang ada, baik dari umat maupun dari instansi pemerintah. Penyelenggaraan penerimaan santri baru pada tahun 2002, Pondok Pesantren Nurul Yakin tentunya dianggap gagal karena disebabkan hanya 2 orang yang mendaftar. Tapi pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun kedua, Pondok Pesantren Nurul Yakin baru bisa berjalan karena dengan 8 orang santri. Di tahun kedua itu juga, Pondok Pesantren Nurul Yakin telah menerima bantuan berupa 1 unit lokal belajar, 1 unit kantor beserta mobilernya oleh pemerintah Kabupaten Siak. Pada tahun ketiga penerimaan santri baru meningkat menjadi 24 orang yang tentunya datang dari berbagai daerah. Dan pada tahun ini Pondok Pesantren juga menerima bantuan dari BOB atau Badan Operasi Bersama melalui Asrama Santri Putra dan juga Asrama Santri Putri, gedung perpustakaan dan juga gedung-gedung lainnya. Demikianlah yang memang mesti untuk terus kita pacu dalam rangka untuk mendidik dan mengkader anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus yang akan kemudian menggantikan posisi-posisi yang strategis. Ini harapan kita, karena sebagaimana motto Nurul Yakin bahwa student today, leader tomorrow. Hari ini kita belajar secara maksimal, maka insya Allah ke depan setelah kita telah belajar dengan baik, belajar dengan giat, meningkatkan kualitas, memacu potensi diri, maka yang akan tercapai adalah anak-anak kita akan mampu untuk menjadi sosok pemimpin-pemimpin yang ideal tentunya nanti. Itu harapan dari pondok ini. Makanya kemudian ada lagi sebuah harapan kita terhadap anak-anak yang senantiasa kita sampaikan bahwa Anda semua belajar. Yang sekarang ini yang sangat sukar dan sangat sulit untuk didapatkan adalah 2 kemampuan terhadap sosok pribadi masing-masing kader, yakni pertama menjadi seorang pemimpin yang ulama dan seorang ulama yang pemimpin. Pada tahun berikutnya, Pondok Pesantren Nurul Yakin berkembang dan terus berkembang dan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sukses di Kabupaten Siak.